Mas Yanto di sini melihat beberapa ritual yang dilakukan oleh Mbak Dia. Ritual yang dilakukan oleh Mbak Dia ini merupakan ritual pesugihan. Beberapa bulan kemudian, Mas Yanto ini mengalami satu kejadian yang aneh. Gak pernahnya Mas Yanto ini mimpi buruk. Pada suatu malam, di dalam mimpinya, Mas Yanto ini didatangi oleh seorang wanita. Di sini Mas Yanto mengatakan perwujudannya itu seperti kuntilanak, menggunakan baju putih itu penuh dengan bercak darah, kukunya itu panjang-panjang, rambutnya itu panjang, terurai ke depan, bagian wajahnya itu sangat menakutkan sekali. Di mimpi yang pertama, sosok kuntilanak itu cuma mendatangi Mas Yanto. Di mimpi yang kedua, kuntilanak itu lagi-lagi datang menemui Mas Yanto. Dan di mimpi kedua inilah Mas Yanto ini baru bisa melihat wajah dari sosok kuntilanak itu dengan jelas. Wajah sosok kuntilanak yang dilihat Mas Yanto di dalam mimpinya kok mirip sekali dengan seseorang yang pernah aku temui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91, karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Sahabat juga bisa mensubscribe channel Raden Kelana Official, karena di channel Raden Kelana Official saya bersama Raden Surya Kelana dan ayah saya Raden Jailani akan membahas tentang hal mistis, tentang hal gaib, tentang ilmu santet dan ilmu pelet. Kami juga akan melakukan penelusuran misteri. Jadi sahabat boleh mensubscribe channel Raden Kelana Official. Link sudah saya siapkan di box deskripsi. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat. Beliau ingin membagikan sebuah perjalanan hidup, penyesalan dari sebuah kesalahan yang telah beliau lakukan di masa lalu. Sahabat kita yang membagikan kisah ini pernah mengantarkan beberapa orang untuk melakukan ritual pesugihan. Dan bagaimana kisah perjalanan dari sahabat kita? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini untuk sahabat-sahabat yang mendengarkan dimanapun sahabat-sahabat berada, saya ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua, cerita yang saya bagikan ini kita ambil hikmahnya, karena sahabat kita yang membagikan kisah ini ingin membagikan sebuah pengalaman spiritual yang sangat menarik sekali, perjalanan hidup yang membawanya terjerumus dalam dunia hitam, terjerumus dalam satu penyesalan yang sangat dalam sekali. Di sini, sahabat kita yang mengirimkan kisah ini bernama Mas Supriyanto. Kita sebut saja dengan nama Mas Yanto. Mas Yanto tidak ingin menyebutkan Mas Yanto berada di kota mana, dan beberapa tempat lokasi kejadian yang ada di dalam kisah ini sudah saya samarkan sesuai keinginan dari Mas Yanto. Mas Yanto di sini ingin curhat dan sekaligus membagikan sebuah pengalaman misteri yang dialami Mas Yanto di tahun 2014 yang lalu. Mas Yanto yang berprofesi sebagai seorang driver, beliau bekerja di salah satu perusahaan rental mobil. Nah, Mas Yanto mengalami kejadian ini
sekitar tahun 2014 awal yang lalu, yang mana pada saat itu Mas Yanto ini mendapat panggilan dari pemilik rencar tersebut bahwa mobil yang biasa dibawa oleh Mas Yanto dirental oleh seorang wanita, yang mana wanita yang merental mobil ini kita sebut saja dengan nama Mbak Dia. Mbak Dia merental mobil selama 7 hari untuk bepergian keluar kota. Setelah mendapat informasi kalau mobil yang sering dibawa oleh si Mas Yanto ini akan dirental oleh seseorang untuk bepergian keluar kota kurang lebih sekitar 7 hari, Mas Yanto pun mempersiapkan diri. Ya, dia mempersiapkan mobilnya. Mas Yanto pun berpamitan kepada istri dan 1 orang anaknya kalau beliau ingin pergi keluar kota untuk bekerja. Nah, Mas Yanto yang mendapatkan pekerjaan selama 7 hari ini senanglah dia. Karena ya selama 7 hari otomatis penghasilan Mas Yanto ini sudah pasti. Ya, dia pasti dapat duit dan Mas Yanto pun melakukan perjalanan. Dari rumah, Mas Yanto pergi ke perusahaan tempat rental mobil ini, bertemulah Mas Yanto dan si Mbak Dia. Awalnya di sini Mas Yanto berpikiran kalau Mbak Dia ini ya orang yang merental mobilnya ini akan bepergian keluar kota bersama 1 keluarga. Ternyata ketika Mas Yanto bertemu dengan Mbak Dia hanya seorang diri dan Mas Yanto di sini bertanya, "Mbak seorang diri, Mbak?" "Iya, saya seorang diri. Kamu tolong antarkan saya ke satu daerah yang di sini tidak bisa disebutkan namanya." Mas Yanto pun di sini berangkat menuju kota tersebut. Jarak perjalanan dari tempat Mas Yanto tinggal, ya, dari tempat penyewaan mobil tersebut menuju kota yang dituju oleh Mbak Dia ini, mereka menempuh perjalanan cukup jauh, kurang lebih sekitar 16 jam perjalanan. Di perjalanan, Mas Yanto ya agak sedikit canggung, ya, karena hanya membawa seorang wanita cantik dengan berpakaian yang cukup seksi. Wanita ini pun duduk di depan. Mas Yanto sudah mengatakan, "Mbak, mohon maaf sebelumnya, biar Mbak lebih nyaman, mendingan Mbak duduk di belakang, biar saya nyetir sendirian di depan." Namun di sini Mbak Dia mengatakan, "Ya nggak apa-apa lah Mas, saya nemenin Mas nyetir, biar cepat nyampai." Itulah yang dikatakan oleh Mbak Dia kepada si Mas Yanto ini. Mas Yanto pun bekerja dengan profesional. Dalam pikirannya, dia hanya fokus mengendarai mobil agar sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Singkat cerita di sini, setelah menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 16 jam, Mas Yanto pun tiba di suatu daerah. Daerah yang dituju Mas Yanto ini sama sekali belum pernah Mas Yanto kunjungi, dan tujuan Mbak Dia ke sana. Mbak Dia ini di dalam perjalanan sama sekali tidak menceritakan apakah Mbak Dia ini pergi ke kota tersebut untuk berkunjung ke rumah kerabatnya atau ada urusan kerja. Mas Yanto di sini sama sekali tidak tahu dan Mas Yanto pun segan untuk mencari tahu. Sesampainya di kota tersebut, mereka berhenti di salah satu rumah yang tampilan rumahnya agak sedikit lawas. Mas Yanto bilang rumah tersebut ya permukimannya tidak terlalu ramai. Sesampainya di sana, Mbak Dia pun turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah tersebut. Mas Yanto yang masih berada di dalam mobil, dia menurunkan sandaran kursinya agar kursi itu agak sedikit rebah ya. Dia ingin meluruskan pinggang. Sekitar kurang lebih 10 menit, Mbak Dia pun keluar dari rumah tersebut, mengetuk pintu kaca mobil, memanggil Mas Yanto untuk masuk ke dalam rumah. Nah, setelah Mas Yanto ini turun dari mobil, dia mengikuti Mbak Dia untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ternyata rumah yang dituju oleh Mbak Dia ini merupakan rumah salah satu kuncen pesugihan. Ketika Mas Yanto melangkahkan kakinya masuk, Mas Yanto mengucapkan "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Namun 2 orang, sepasang suami istri yang sudah parubaya di dalam rumah tersebut, sama sekali tidak menjawab salam dari Mas Yanto. Mas Yanto di sini pun masuk. Ketika Mas Yanto, Mbak Dia dan sepasang suami istri ini duduk di ruang tamu, gak lama berselang ada seorang anak wanita yang gadis lah ya, usianya sekitar 18-19 tahun, keluar dari arah dapur membawa seteko teh untuk disajikan kepada mereka. Setelah teh itu disajikan, di sini Mbak Dia mencoba menjelaskan kepada Mas Yanto, "Mas, kenalin nih, ini ibu dan bapak angkatku.
Jadi tujuanku di sini untuk silaturahmi sebenarnya ke rumah bapak dan ibu ini. Memang setiap tahunnya aku selalu datang ke sini untuk bersilaturahmi. Namun di sini Mas Yanto ini tahu ya, kalau rumah yang didudukinya sekarang, sepasang suami istri yang ada di hadapannya ini merupakan juru kunci pesugihan. Karena di sini Mas Yanto melihat ornamen yang ada di ruang tamu tersebut penuh dengan benda-benda mistik, mulai dari tombak, mulai dari keris, mulai dari seperti kayak topeng-topengan lah. Di situ lengkap semua, dan aura yang ada di rumah tersebut memang agak sedikit dingin dan sekilas membuat bulu tengkuk Mas Yanto ini merinding. Selain itu, Mbak Dia pun di sini juga mengaku kepada Mas Yanto, sebenarnya tujuan kita datang ke sini untuk bermalam, Mas. Tapi kebetulan si bapak bilang nggak bisa 1 malam. Kurang lebih kita akan istirahat di sini kurang lebih 2 malam. Karena nanti setelah kita beristirahat sebentar di sini, saya minta sama Mas untuk mengantarkan kami ke satu tempat. Kami mau berziarah. Nah, tempat ziarah yang dikatakan oleh Mbak Dia ini merupakan salah satu tempat untuk melakukan ritual pesugihan. Singkat cerita di sini, sebelum Mbak Dia mengajak si Mas Yanto ini pergi ke tempat ziarah yang dikatakan oleh Mbak Dia, anak gadis dari sepasang suami istri yang juru kunci pesugihan ini diminta untuk diantarkan pergi ke pasar. Ketika sampai di pasar, anak gadis ini membeli beberapa perlengkapan, kembang 7 rupa, 1 ekor ayam, dan beberapa perlengkapan lain ya. Lihat di sini ingin seperti membuat sesajen lah. Jadi sesampainya kembali dari pasar, kembali ke rumah sepasang suami istri juru kunci pesugihan ini, si anak gadis ini pun menyiapkan beberapa sesaji yang harus disiapkan ya. Di situ terlihat jelas ada sebuah nampan. Nampan itu diisi kembang, ya, diisi telur, diisi pisang, dan diisi seperti jajanan pasar lah. Dan 1 ekor ayam yang dibeli dari pasar tadi itu dibungkus seperti dalam besek yang terbuat dari anyaman daun. Besek itu dibawa ke dalam mobil, sesajen itu pun dibawa. Nampan yang sudah ada sesajinya itu dibawa. Mas Yanto, Mbak Dia, dan sepasang suami istri ini pun pergi ke tempat yang dituju oleh Mbak Dia, yaitu sebuah makam. Nah, di makam tersebutlah Mas Yanto ini dari mobil. Karena jarak parkir mobil dari makam tersebut tidak terlalu jauh. Jadi apapun kegiatan ritual yang dilakukan Mbak Dia di makam tersebut bisa dilihat jelas oleh Mas Yanto dari mobil. Mas Yanto di sini melihat beberapa ritual yang dilakukan oleh Mbak Dia. Ritual yang dilakukan oleh Mbak Dia ini merupakan ritual pesugihan. Dari situlah Mas Yanto ini tahu sepasang suami istri yang ada di rumah tersebut, yang diantarkan Mas Yanto dan Mbak Dia ini pergi ke makam tersebut adalah kuncen pesugihan. Jadi setelah Mas Yanto ini melihat ya ritual-ritual yang dilakukan oleh Mbak Dia dan sepasang suami istri ini, Mas Yanto cuma bisa ngelus dada. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Awalnya di sini Mas Yanto merasa menyesal sekali karena dia telah mengantarkan seseorang untuk melakukan ritual pesugihan. Tapi setelah Mas Yanto ini pulang lagi ya ke rumah sepasang suami istri ini, mereka menginap 1 malam. Ya, rasa yang ada di dalam hati Mas Yanto, rasa penyesalan dan rasa bersalah karena beliau telah mengantarkan seseorang untuk melakukan ritual pesugihan ini tiba-tiba sirna. Yang ada di dalam benak Mas Yanto, rasa penasaran pesugihan jenis apa yang dilakukan oleh si Mbak Dia ini. 1 malam mereka telah menginap di sana. Jadi setelah pagi harinya, Mas Yanto ini memanaskan mobil. Setelah mobil siap untuk jalan lagi, Mas Yanto kembali mengantarkan Mbak Dia dan sepasang suami istri ini ke salah satu tempat lagi. Tempat yang dituju itu seperti kayak waduk ya, danau kecil lah ya, danau kecil di pinggiran hutan. Lagi-lagi di situ Mbak Dia dan sepasang suami istri ini melakukan ritual pesugihan. Mas Yanto di sini diajak turut serta untuk turun karena
jarak mobil untuk sampai ke danau kecil yang untuk melakukan ritual pesugihan ini cukup jauh. Takutnya di sini Mas Yanto bete, Mas Yanto nggak enak lah nunggu sendirian. Sepasang suami istri ini pun menawari Mas Yanto, "Lik, kalau sampean nggak betah tinggal sendirian di mobil, yuk ikut sama si Mbah, ikut sama si Diah juga. Kita main-main ke tepian danau." Namun ketika pergi ke tepian danau, ke danau yang untuk melakukan ritual pesugihan ini, mereka sama sekali tidak membawa sesaji lagi. Cuman terlihat di sini Mbak Diah membawa perlengkapan mandi. Terlihat Mbak Diah ini di bahunya itu ada anduk, terus menenteng kresek seperti perlengkapan mandi seperti itulah. Mas Yanto pun di sini dengan rasa penasaran sebenarnya apa yang akan dilakukan Mbak Diah ini. Mas Yanto pun turun mengikuti sepasang suami istri ini dan Mbak Diah. Ternyata di sini Mbak Diah disuruh mandi. Setelah Mbak Diah mengganti pakaiannya dilepas, terus Mbak Diah pakai kain seperti dipakai kemben kayak gitu. Mbak Diah pun disuruh mandi di danau tersebut. Mbah yang perempuan turut ke dalam danau tersebut memandikan si Mbak Diah ini. Mas Yanto di sini mengatakan dan melihat si Mbah ketika memandikan si Mbak Diah ini seperti membacakan beberapa mantra. Sebenarnya di dalam hati, ketika Mbak Diah dan si Mbah perempuan sedang mandi di danau tersebut, Mas Yanto ini kan duduk berdua dengan si Mbah laki-laki. Di dalam hati kecil si Mas Yanto ini kepinginlah bertanya, sebenarnya apa ritual yang dilakukan oleh si Mbak Diah, tapi nggak tahu kenapa mulut dari Mas Yanto ini seperti terkunci. Jadi pertanyaan itu cuma tersimpan di dalam hati saja. Setelah Mbak Diah ini selesai mandi, setelah Mbak Diah ini menggunakan pakaian lagi, mereka pun meninggalkan danau tersebut. Di sini mereka sudah berada di rumah sepasang suami istri juru kunci pesugihan ini sudah 2 hari. Di hari ketiga, Mbak Diah pun berpamitan pulang dengan sepasang suami istri ini. Nah, ketika pulang, Mas Yanto ini melihat Mbak Diah ini dibekali seperti bungkusan kain hitam Mas Yanto nggak tahu di dalam bungkusan kain hitam itu apa. Mas Yanto pun turut berpamitan dengan sepasang suami istri ini. Namun sebelum pulang, Mas Yanto di sini dipesankan oleh si Mbah laki-laki, "Lek, kalau kamu ada kesusahan, kalau kamu ada kesulitan, kamu boleh main ke sini. Kamu boleh tanya-tanya sama si Mbah. Pintu rumah Mbah selalu terbuka untuk kamu." Jadi apa yang dikatakan oleh si Mbah laki-laki ini seolah-olah ajakan untuk si Mas Yanto ini melakukan ritual yang sama seperti yang dilakukan oleh si Mbak Diah. Mas Yanto cuma menganggukkan kepalanya, "Nggih Mbah, nanti saya main-main lagi ke sini." Cuman itu yang diucapkan Mas Yanto. Beliau pun berpamitan untuk kembali pulang. Nah, di perjalanan pulang barulah di sini Mbak Diah ini sedikit demi sedikit membuka sebenarnya ritual-ritual apa saja yang dilakukannya dan kenapa ritual itu dilakukan oleh Mbak Diah. Dimulai dari Mbak Diah menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Mbak Diah di sini mengatakan kalau dia adalah seorang janda. Dia memiliki 2 orang anak yang masih kecil-kecil. "Lakiku ninggalin aku Mas. Ketika anak kedua aku lahir, nggak tahu kenapa lakiku tuh ngilang dan aku dapat kabar beberapa bulan setelah lakiku ngilang ternyata dia selingkuh dan sudah menikah lagi. Dari situlah aku berusaha untuk menghidupi 2 orang anakku. Nah, sekarang alhamdulillah anakku sudah besar-besar dan aku juga sekarang sudah memiliki usaha. Nanti kita nggak langsung pulang ya Mas, antarkan aku dulu untuk pergi ke tempat usahaku." Jadi Mbak Diah ini sebelum pulang ke kota asal mereka mengajak si Mas Yanto ini pergi ke kota sebelah dulu. Karena di kota sebelah Mbak Diah ini memiliki beberapa usaha. Nah, di perjalanan dari rumah sepasang suami istri juru kunci pesugihan ini, Mas Yanto bilang mereka menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 5 jam sampailah mereka ke kota sebelah. Di perjalanan itulah Mbak Diah ini menjelaskan sebenarnya tujuan dia datang ke rumah sepasang suami istri itu apa, dan Mbak Diah di sini membeberkan semua. "Ketika suamiku sudah meninggalkan aku, jujur Mas, sampai sekarang
aku tuh belum pisah sama suamiku. Suamiku tuh nggak nyerahin aku. Jadi digantungnya gitu aja lah. Aku pun juga nggak mikirin. Ya terserah lah, dia mau nikah 1 kali, 2 kali, bahkan sampai 10 kali suamiku nikah, ya aku sekarang udah nggak peduli. Karena sekarang aku sudah punya kehidupan. Tapi sebelum aku menemukan kehidupanku yang sekarang, hidupku susah sekali. Makan tuh numpang sama tetangga. Karena minta sama keluarga tuh aku udah malu. Karena setiap aku ngadu sama keluargaku tuh bukan memberikan motivasi, bukan memberikan jalan keluar. Malah mereka tuh seolah-olah mengolok-olok aku. Rasain kamu, sewaktu mak bapak masih hidup, kamu gak dengerin apa yang dikatakan mak sama bapak. Kamu lebih memilih laki-laki yang sekarang ninggalin kamu daripada laki-laki yang sudah dijodohkan sama ibu dan bapak. Karena memang dulu aku pernah bikin salah sama ibu bapakku. Aku dulu sempat dijodohin sama laki-laki pilihan mereka, tapi aku tuh gak suka. Aku lebih memilih lakiku yang sekarang, lakiku yang tidak bertanggung jawab ini. Ya makanya setiap aku pulang ke rumah keluarga aku minta bantuan, mereka tuh ngolok-ngolokin aku seperti itu, sampai-sampai aku malu. Dan akhirnya pada suatu ketika di masa titik kehidupanku sangat rendah sekali di mata orang, bertemulah aku dengan si Mbah lah yang menyelamatkan hidupku. Aku diberikan solusi oleh si Mbah. Aku diberikan jalan. Dan ritual yang Mas Yanto lihat yang aku lakukan kemarin, itu adalah ritual pesugihan. Dengan jalan pesugihan yang diberikan oleh sepasang suami istri itulah Mas. Sekarang usahaku berkembang pesat. Yang dari nol, aku gak punya apa-apa, aku memulai usaha ini cuman dari mimpi, dari ritual pesugihan yang aku lakukan beberapa tahun yang lalu. Dari situlah usahaku sekarang berkembang pesat, sampai aku tuh gak habis pikir, kok bisa kehidupanku seperti sekarang ini. Jadi di sini seolah-olah si Mbak Diah ini membuka jati dirinya kepada Mas Yanto, memberitahu kepada Mas Yanto kalau ritual pesugihan yang dilakukannya itu adalah ritual pesugihan yang benar-benar nyata, ritual pesugihan yang sudah dilakukannya ini sudah mendapatkan hasil yang besar sekali. Dan Yanto pun di sini terbesit lah di pikirannya untuk ikut melakukan ritual pesugihan yang dilakukan oleh si Mbak Diah. Di dalam hati Mas Yanto sudah berkata-kata lah, wah ini bisa nih. Ya suatu saat nanti aku melakukan ritual pesugihan di tempat si Mbah. Dan singkat cerita di sini, sesampainya di kota tempat usaha si Mbak Diah ini dibuka Mas Yanto memang melihat dengan mata kepalanya. Usaha yang dimiliki oleh si Mbak Diah ini memang sangat luar biasa sekali. Mas Yanto melihat beberapa usaha toko yang dimiliki oleh Mbak Diah. Ketika mereka sampai di sana, toko itu sangat ramai sekali. Dan Mbak Diah pun di sini mengatakan kepada si Mas Yanto, Mas tunggu di mobil aja aku nggak lama kok. Aku cuma ngantarin sesaji ini saja ke tokoku. Jadi bungkusan kain hitam yang diberikan oleh sepasang suami istri kuncen pesugihan ini, itu ternyata sesaji yang setiap tahun harus diantarkan Mbak Diah ke tempat-tempat usaha yang dia buka, ke tempat-tempat usaha yang dia miliki, agar di setiap tahunnya usaha yang didapatkan atau usaha yang dilakukan Mbak Diah dari jalan pesugihan ini itu akan selalu ramai, akan tetap ramai. Mas Yanto pun di sini nunggu di mobil kurang lebih sekitar setengah jam. Mbak Diah keluar dari tokonya dan masuk lagi ke mobil. Mbak Diah mengatakan, kita pulang Mas, urusanku di sini sudah selesai. Nah, dari toko yang dibuka sama Mbak Diah untuk sampai ke kota asal mereka ini memakan waktu kurang lebih sekitar 14 jam lagi. Mereka pun melakukan perjalanan. Di perjalanan pulang, Mas Yanto di sini sempat menanyakan kepada Mbak Diah, Mbak, mohon maaf sebelumnya ritual pesugihan yang Mbak lakukan ini itu jenisnya apa? Kira-kira selama Mbak melakukan ritual pesugihan ini, ada nggak Mbak tumbal yang Mbak berikan? Mbak Diah di sini cuma tersenyum dan mengatakan kepada Mas Yanto, kenapa masih kepengen?
kalau masih kepengen, datang aja ke rumah Simba. Nanti Simba akan jelaskan semua. Bukannya tadi sebelum kita pulang Simba sudah menawari si Mas, kalau Mas mau main-main ke rumah Simba, pintu rumah Mbak selalu terbuka. Ya udah, kalau Mas ada waktu, Mas pergilah main-main ke rumahnya Simba. Mas akan tahu ritual pesugihan apa, apakah ada tumbal, apakah tidak. Yo Mas tahu sendirilah nanti. Mbak Dia cuma mengatakan itu saja kepada Mas Yanto. Di sini yo Mas Yanto ini semakin mumet. Yang tadinya ya, Mas Yanto ini berharap pertanyaan Mas Yanto ini bisa dijawab dengan tepat oleh Mbak Dia. Ya Mbak Dia langsung belak-belakan lah ngomong ini ritual pesugihan A, ini ada tumbalnya ya. Jadi Mas Yanto ini bisa puas. Jadi dalam perjalanan bawa mobil, Mas Yanto ini pikirannya nggak karuan, selalu terbayang-bayang dengan wajah sepasang suami istri kuncen pesugihan ini dan tempat-tempat yang sudah didatangi Mas Yanto, makam keramat yang didatangi oleh Mas Yanto, dan danau kecil yang ada di pinggiran hutan. Itu selalu terbayang oleh Mas Yanto, seolah-olah ada panggilan gaib yang memanggil jiwa Mas Yanto untuk kembali ke sana. Nah, singkat cerita di sini, perjalanan Mas Yanto dengan si Mbak Dia sudah berakhir. Mereka sudah tiba di kota asal. Ya, Mas Yanto mengantarkan Mbak Dia ke rumahnya. Setelah mengantarkan Mbak Dia ke rumahnya, Mas Yanto ini diberi tips besar sekali. Di dalam amplop coklat, Mbak Dia memberikan kepada Mas Yanto, Mas, isi dalam amplop ini untuk kamu. Ya, sewa mobil sudah saya bayar. Ini untuk anak istri kamu di rumah. Awalnya di sini Mas Yanto sempat menolak. Enggak Mbak, aku dari sewa mobil, aku udah dapat upah. Mbak Dia di sini terus memaksa dan Mbak Dia mengatakan, ini bukan rezeki kamu, ini adalah rezeki anak istri kamu di rumah. Jadi Mas Yanto pun malu-malu menerima amplop coklat tersebut. Sesampainya di rumah, Mas Yanto ini membuka amplop coklat tersebut di tahun 2014. Uang 5 juta, beda dengan di tahun 2022. Mas Yanto bilang nominalnya sangat besar bagi Mas Yanto. Dengan mendapatkan tips sebesar 5 juta rupiah, Mas Yanto di sini awalnya berpikir dari uang 5 juta rupiah tersebutlah akan dijadikan modal untuk Mas Yanto pergi lagi ke rumah sepasang suami istri yang kuncen pesugihan ini. Mas Yanto di sini sudah ingin mengutarakan isi hatinya ya kepada istrinya. Namun ketika Mas Yanto baru berniat ingin mengutarakan, "Dek, abang izin ya, mau pergi lagi keluar kota. Tapi abang bukan pergi untuk kerja, tapi memang ada tempat yang mau abang datangi." Baru mau ngomong kayak gitu, malamnya rencana mau ngomong langsung sama istrinya kalau dia mau pergi pergi ke rumah sepasang suami istri kuncen pesugihan ini. Nah, pada siang hari tiba-tiba anak Mas Yanto yang berusia 5 tahun tiba-tiba demam tinggi. Jadi anak Mas Yanto ini tiba-tiba demam tinggi, istrinya panik. Mas Yanto pun segera membawa anaknya pergi berobat ke rumah sakit. Dokter mengatakan kalau anak Mas Yanto ini hampir terserang step. Jadi anak Mas Yanto ini harus dirawat di rumah sakit. Karena anak Mas Yanto ini sakit, dirawat di rumah sakit, Mas Yanto pun membatalkan niatnya untuk pergi ke rumah kuncen pesugihan tersebut. Nah, sebenarnya di sini Mas Yanto mengatakan, ketika Mas Yanto baru berniat untuk melakukan ritual pesugihan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi teguran. Anak Mas Yanto yang paginya sehat walafiat, siangnya kok tiba-tiba bisa tumbang, bisa terserang step. Sebenarnya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan peringatan kepada Mas Yanto. Toh, apa yang kamu pikirkan itu salah. Jadi dengan cara anak Mas Yanto tiba-tiba dirawat di rumah sakit, Mas Yanto pun di sini membatalkan niatnya untuk melakukan ritual pesugihan. Tapi pada waktu itu, Mas Yanto ini tidak bisa membaca situasi dengan akal sehat. Malah Mas Yanto di sini berpikir, yaudahlah nantilah kalau anakku sudah baikan, barulah aku pergi ke rumah si kuncen pesugihan. Nah, singkat cerita di sini, anak Mas Yanto ini dirawat kurang lebih sekitar 5 hari. Setelah kondisinya sudah benar-benar baik, sudah benar-benar sehat, dokter pun mengizinkan anak Mas Yanto ini untuk pulang ke rumah.
setelah anaknya keluar dari rumah sakit, uang 5 juta yang diberikan oleh Mbak Dia ini itu udah nggak genep lagi 5 juta karena untuk biaya pengobatan. Dan Mas Yanto pun sudah membatalkan niatnya untuk pergi ke rumah si juru kunci pesugihan. Ya udahlah, lain kali lah, kalau ada waktu, kalau ada rezeki nomplok lagi, barulah aku bisa pergi ke rumah si juru kunci pesugihan. Nah, waktu pun di sini berlalu kurang lebih sekitar 6 bulan. Mas Yanto ini setelah mengantarkan Mbak Dia pergi ke rumah juru kunci pesugihan, setelah 6 bulan Mas Yanto ini bertemu dengan seseorang, ya, orang yang merental mobilnya. Namun ya, sebelum Mas Yanto bertemu dengan orang yang merental mobilnya ini selama 6 bulan, hati dan pikiran Mas Yanto ini masih kebayang-bayang tempat ritual pesugihan yang didatangi oleh si Mbak Dia. Masih sering terus terbayang, tapi karena Mas Yanto gak punya modal, Mas Yanto pun tidak bisa pergi ke sana. Nah, setelah 6 bulan, Mas Yanto ini bertemu dengan seseorang yang merental mobilnya selama 2 hari. Mas Yanto pun di sini melakukan perjalanan. Mas Yanto melakukan perjalanan, dan di tengah perjalanan tersebut, orang yang merental mobil Mas Yanto ini seorang laki-laki. Kita sebut saja dengan nama Agus. Agus terlihat sangat kusut sekali. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh Agus, Mas Yanto nggak berani bertanya. Agus cuma diem saja selama perjalanan. Agus ini meminta Mas Yanto mengantarkannya ke salah satu daerah dengan jarak perjalanan kurang lebih sekitar 3 jam. Ya. Di hari pertama, Mas Yanto pun mengantarkan Agus. Sampailah Agus ini diantar oleh Mas Yanto ke tempat yang dituju dengan melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 3 jam. Setelah selesai dari urusan itu, Agus pun meminta Mas Yanto ini kembali mengantarkannya ke tempat yang lain yang mana jaraknya tidak terlalu jauh. Kurang lebih sekitar 1,5 jam, hampir 2 jam lah, Mas Yanto bilang. Nah, di perjalanan kedua inilah si Agus ini mulai ngoceh, mulai curhat lah sama si Mas Yanto. Mas, hampir enak mas, kerjaan sampean tidak terlalu berat, yo, uangnya pasti, yo, memang kenapa mas? Mas Yanto pun di sini mulai bertanya lah untuk memecahkan suasana. Si Agus pun mulai cerita. Sebenarnya mas, 1 tahun belakangan ini, aku tuh punya mobil pribadi, ya, mobil yang cukup mewah. Aku juga punya sopir pribadi. Tapi 1 tahun ke depan ini, setelah 1 tahun berlalu, dia katakan, hidupanku gak karuan mas. Bisnis yang kujalani tiba-tiba anjlok, tiba-tiba ya masuk jurang. Semua aset yang kumiliki udah kujual semua. Sekarang ya, nyawa bisnisku ini di ujung tanduk. Kesana kesini mas, aku minta bantuan, aku nyari investor, tapi gak ada orang yang percaya lagi sama aku. Jadi di sini ya, istilahnya si Agus ini curhat tentang permasalahan pekerjaannya. Nggak tahu kenapa di sini mulut Mas Yanto ini keceplosan ngomong sama si Agus. Mas pernah dengar ritual pesugihan nggak mas? Ketika mendengar ritual pesugihan, si Agus ini pun langsung berubah ya, wajahnya berubah dan kembali bertanya kepada si Mas Yanto. Ritual pesugihan apa mas? Mas Yanto pun di sini langsung ngelurusin ceritanya, menceritakan kalau 6 bulan yang lalu ada seorang wanita yang merental mobil saya, meminta diantarkan ke tempat yang lumayan jauh, kurang lebih sekitar 16 jam perjalanan, dan wanita itu ternyata melakukan ritual pesugihan. Nah, Mas Yanto pun di sini menceritakan asal usul dari si Mbak Dia, dan Mbak Dia pun bertemu dengan sepasang juru kunci pesugihan yang menyelamatkan hidupnya. Mas Yanto detail di sini, menceritakan semua apa yang dilihatnya, apa yang diceritakan oleh Mbak Dia. Singkat cerita di sini, Agus sangat tertarik sekali untuk diantarkan pergi ke rumah si juru kunci pesugihan. Setelah Agus menyelesaikan perjalanan untuk ngurus bisnisnya lah, jadi Agus ini langsung memperpanjang sewa mobilnya, meminta si Mas Yanto ini langsung mengantarkan Agus pergi ke tempat si juru kunci pesugihan. Sesampainya di rumah sepasang suami istri juru kunci pesugihan ini, Agus pun di sini langsung mengutarakan niatnya, menceritakan masalah hidupnya kalau usahanya sekarang sudah di ujung tanduk. Mbah, tolong mbah,
tolong beri solusi dari permasalahan saya. Saya sudah mendengar cerita dari si Mas Yanto. Mas Yanto sudah menceritakan, Mbah adalah juru kunci pesugihan. Tolong Mbah, tolong bantu saya. Singkat cerita di sini, ritual-ritual pun dilakukan oleh si Agus ini. Mas Yanto cuma bisa melihat. Di dalam hatinya kepingin banget untuk ikut melakukan ritual pesugihan, tapi nggak tahu kenapa. Ya niatnya itu nggak pernah kesampaian. Jadi dia cuma bisa nganterin orang aja untuk pergi ke sana untuk melakukan ritual pesugihan. Lalu di sini setelah si Agus ini selesai melakukan ritual-ritual pesugihan, mereka pun pulang kembali ke kota asal mereka. Nah, setelah berpisah pada hari itu, setelah si Mas Yanto ini mengantarkan Agus kembali ke rumahnya, Agus ini sudah tidak pernah lagi terdengar kabarnya. Walaupun di situ Agus mengatakan kepada Mas Yanto, Mas, suatu saat nanti kalau aku sudah sukses dari jalan ritual pesugihan ini, aku akan nemuin sampean. Cuman itulah janji yang diberikan oleh si Agus. Kurang lebih sekitar 8 bulan setelah perpisahan si Agus dengan Mas Yanto ini, tiba-tiba Mas Yanto ini dikejutkan dengan kedatangan si Agus. Agus menemui si Mas Yanto ini, gayanya tuh udah berubah. Yang awalnya ketika bertemu kusut lah si Agus ini, pakai kemeja tuh kusut, rambutnya itu nggak karuan lah. Tapi ketika setelah 8 bulan si Agus ini telah melakukan ritual pesugihan yang diantarkan oleh si Mas Yanto, ketika bertemu Mas Yanto ini pangling, itu Agus bukan. Agus turun dari sebuah mobil mewah. Agus di situ langsung memeluk Mas Yanto, berterima kasih. Agus menceritakan kalau ritual pesugihan yang dilakukan Agus itu berhasil. Usaha Agus yang tadinya sudah di ujung tanduk itu tiba-tiba meledak lagi. Banyak investor yang mau investasi ke perusahaannya. Perusahaannya bisa bangkit. Apa aja lah yang digarap sama perusahaan si Agus ini, itu tendernya menang. Tendernya berjalan dengan lancar. Orang banyak ngasih kepercayaan sama si Agus ini. Nah, di pertemuan waktu itu, Agus ini mengenalkan istrinya, mengenalkan 2 orang anak Agus. Mas Yanto ini dibawa naik mobil mewah, diajak makan ke sebuah restoran. Setelah Mas Yanto ini ngobrol lah dengan Agus, dengan istrinya, dengan anak-anak si Agus, ketika mau diantar pulang, Agus ini menyelipkan si Mas Yanto ini amplop. Di dalam amplop itu jelas duit. Sesampainya di rumah, Mas Yanto ini ngebuka isi amplop tersebut dan isinya adalah uang sebesar 10 juta rupiah. Nominal uang yang cukup besar bagi Mas Yanto di tahun itu. Nah, di dalam hati Mas Yanto kembali di sini bergemuruh semangatnya itu langsung menggebu-gebu. Dia langsung teringat dengan sepasang suami istri kuncen pesugihan ini pada hari itu juga. Mas Yanto ini berniat langsung pergi ke tempat si juru kunci pesugihan dengan modal uang 10 juta. Mas Yanto pun langsung mengendarai mobilnya. Tiba-tiba di tengah jalan, mobil si Mas Yanto ini tiba-tiba bannya pecah. Hampir saja pada waktu itu Mas Yanto ini mengalami kecelakaan. Nah, disinilah Mas Yanto ini baru sadar, pikirannya baru terbuka. 2 kali Mas Yanto ingin melakukan ritual pesugihan itu gagal gara-gara kejadian yang janggal. Pertama, anaknya pada pagi hari sehat walafiat. Di hari itu Mas Yanto ini berniat, nanti malam nih aku mau minta izin sama istriku untuk pergi menemui si juru kunci pesugihan. Di siang harinya anak Mas Yanto ini tiba-tiba sakit. Tiba-tiba harus dirawat di rumah sakit. Dan perjalanan kedua si Mas Yanto ini, mobilnya yang namanya mobil rental mobil itu kondisinya selalu dalam keadaan siap jalan jauh lah. Gak tahu kenapa pada hari itu ban depannya pecah, mobilnya oleng, hampir saja nyawa Mas Yanto melayang pada hari itu. Nah, setelah Mas Yanto ini ganti bannya dengan ban serap, lama Mas Yanto ini duduk di pinggir jalan sambil rokokan. Dia berpikir, ya Allah, mungkin ini teguran yang kau berikan. Ya udahlah, aku pulang aja lah. Aku batalin niatku untuk melakukan ritual pesugihan. Mas Yanto pun pulang ke rumah. Nah, beberapa bulan kemudian Mas Yanto ini mengalami satu kejadian yang aneh. Gak pernah-pernahnya Mas Yanto ini mimpi buruk pada suatu malam. Malam itu Mas Yanto ini sudah tertidur lelap.
Di dalam mimpinya, Mas Yanto ini didatangi oleh seorang wanita. Di sini Mas Yanto mengatakan perwujudannya itu seperti kuntilanak, menggunakan baju putih itu penuh dengan bercak darah, kukunya itu panjang-panjang, rambutnya itu panjang, terurai ke depan, bagian wajahnya itu sangat menakutkan sekali. Di mimpi yang pertama, sosok kuntilanak itu cuma mendatangi Mas Yanto. Di mimpi yang kedua, kuntilanak itu lagi-lagi datang menemui Mas Yanto. Dan di mimpi kedua inilah Mas Yanto ini baru bisa melihat wajah dari sosok kuntilanak itu dengan jelas. Wajah sosok kuntilanak yang dilihat Mas Yanto di dalam mimpinya kok mirip sekali dengan seseorang yang pernah aku temui. Pada keesokan harinya, setelah Mas Yanto terbangun dari mimpi tersebut, pagi-pagi sambil ngopi ya, Mas Yanto ini ingat-ingat, wajah siapa lah yang aku lihat tadi malam di dalam mimpi. Nah, Mas Yanto baru teringat, kok mirip ya sama wajah istrinya si Agus. Mirip sekali. Jadi Mas Yanto ini bertanya-tanya di dalam hati, kok istrinya Agus ngedatengin aku di dalam mimpi dengan wajah yang menakutkan seperti kuntilanak. Mas Yanto bertanya-tanya di dalam hati, dan beberapa malam kemudian, lagi-lagi sosok wanita yang mengerikan yang mirip kuntilanak Mas Yanto katakan di sini lagi-lagi mendatangi Mas Yanto. Di mimpinya kali ini, sosok wanita yang mengerikan itu datang mengejar-ngejar Mas Yanto. Seolah-olah sosok wanita itu memiliki dendam dan ingin menyakiti si Mas Yanto. Di dalam mimpi tersebut, Mas Yanto sedang duduk di satu tempat ya, di ruangan yang kosong. Tiba-tiba sosok itu datang, melayang dari hadapan depan Mas Yanto dengan tangan yang seolah-olah ingin menyekik seperti ini. Otomatis di sini Mas Yanto langsung berdiri, berlari. Sosok itu terus mengejar, sampailah Mas Yanto ini terbangun dari tidurnya. Ketika Mas Yanto bangun dari tidurnya, istri Mas Yanto ini cemas. Mas, sampai mimpi apa? Kok sampai keringetan kayak gitu? Aku mimpi dikejar sama kuntilanak. Istri Mas Yanto pun langsung menyuruh suaminya untuk istighfar. Beliau langsung mengambilkan segelas air, menyuruh si Mas Yanto ini untuk minum. Nah, dari kejadian ini, dari mimpi yang menakutkan ini, Mas Yanto mencoba untuk mencari si Agus. Beberapa hari Mas Yanto ini keliling-keliling nyari si Agus, dan pada suatu hari Mas Yanto pun dapat bertemu dengan si Agus. Mas Yanto langsung menceritakan mimpi-mimpinya, dan menceritakan kalau di dalam mimpi itu aku melihat istrimu, Gus. Tapi di dalam mimpi itu istrimu menakutkan sekali, seolah-olah istrimu itu mau menyakiti aku. Agus di sini agak sedikit kaget dari ekspresi wajahnya. Agus ini loh kayak sedih ada juga, terus kayak kaget ada juga, dan wajahnya terlihat sangat tegang sekali. Mas Yanto di sini langsung to the point, nanyain, apa kabar istrimu sekarang, Gus? Awalnya di sini si Agus ini berkelit ya, mengajak Mas Yanto ini membahas obrolan lain, tapi lagi-lagi di sini Mas Yanto menegaskan, Gus, aku nanya, apa kabar istrimu? Barulah di sini si Agus ini meneteskan air mata dan menceritakan kepada Mas Yanto, istriku wis mangkat, Mas. Istriku sudah meninggal dunia. Mas Yanto di sini langsung terduduk lemas. Istrimu meninggal kenapa, Gus? Sakit apa, Gus? Perasaan aku belum lama. Kita makan-makan di restoran. Aku ngelihat istrimu tuh baik-baik saja. Aku ngelihat istrimu tuh sehat-sehat saja. Agus mengatakan, aku nggak tahu, Mas. Aku nggak tahu kenapa. Memang istriku nggak sakit apa-apa. Sebelum dia meninggal dunia, aku cuman bermimpi. Di dalam mimpi itu, aku melihat istriku sedang berenang di sebuah danau. Dan danau yang tempat berenang istriku ini, itu adalah danau yang kita datangi. Danau tempat melakukan ritual pesugihan. Di sini Mas Yanto langsung mengucap, astagfirullahaladzim, Gus, aku nyesel, Gus. Aku nyesel sudah ngantarin sampean ke sana.
Spontan di sini, Mas Yanto ini langsung sadar kematian dari istrinya si Agus ini merupakan tumbal dari pesugihan yang dilakukan oleh suaminya. Mas Yanto di sini mengatakan kepada Agus, "Gus, maafin aku, Gus. Maafin aku udah nyesatin kamu, aku udah buat istrimu kayak gitu." Agus pun di sini cuman bisa meneteskan air mata, dan Mas Yanto di sini mengingatkan kepada si Agus, "Gus, aku minta maaf ya sama kamu, dan kesalahan aku telah mengantarkan kamu, ngajak kamu pergi ke tempat tersebut, dan tugasku juga, Gus, untuk mengingatkan kamu, Gus, lepasin ritual pesugihan itu. Kalau kamu mau datang ke tempat Simbah, aku anterin, tapi dengan satu catatan, kamu datang ke sana untuk melepaskan ritual pesugihan ini." Namun di sini Agus mengatakan kepada Mas Yanto, "Mas, gak bisa, Mas. Ketika aku melakukan ritual pesugihan tersebut, aku sudah menggantungkan hidupku dengan ritual pesugihan ini. Ketika aku sudah berhasil, keharusan yang harus aku lakukan, setiap tahun aku harus ke sana. Jangankan untuk memutuskan ritual pesugihan ini, ketika aku telat saja datang ke tempat ritual pesugihan di tahun yang sudah ditentukan, di tanggal yang sudah ditentukan, jiwaku yang menjadi jaminan. Jadi aku nggak tahu juga, Mas, gimana caranya untuk menyudahi ritual pesugihan ini." Mas Yanto di sini nggak mau asal nyeplos ngomong, nggak mau ngasih saran lagi. Mas Yanto di sini cuma meminta maaf kepada si Agus, dan pada hari itu Mas Yanto berpamitan untuk pulang. "Aku mohon maaf, Gus, aku pamit untuk pulang." Sesampainya di rumah, Mas Yanto ini cuma bisa nangis, dan menyesal karena telah mengantarkan Agus untuk melakukan ritual pesugihan tersebut yang menyebabkan istri dari si Agus ini menjadi tumbal. Kejadian ini terjadi di tahun 2014 yang lalu. Nah, setelah Mas Yanto ini tahu ya, ritual pesugihan yang dilakukan oleh Agus ini telah memakan tumbal istrinya, sosok wanita yang mengerikan itu selalu datang di mimpi Mas Yanto. Sampai-sampai Mas Yanto ini minta bantuan kepada salah satu ustadz. Terpaksa Mas Yanto menceritakan semua kejadian yang telah dia lakukan. Ustadz tersebut mengatakan, "Sebenarnya Allah masih sayang kepada kamu. 2 kali niat kamu untuk melakukan ritual pesugihan digagalkan dengan berbagai cara. Sekarang sudah waktunya kamu bertobat. Ya sudah. Yang penting kamu sudah ngingatin si Agus untuk bertobat, untuk melepaskan ritual pesugihan. Insya Allah, kalau kamu melakukan tobatan nasuha, kalau kamu meminta pertolongan kepada Allah, minta selamatkan kamu, diri kamu dan keluarga kamu, insya Allah Allah tidak menolak pinta." Dan Mas Yanto pun di sini bersungguh-sungguh untuk bertobat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah dia lakukan. Nah, setelah Mas Yanto ini diruqyah, Mas Yanto ini memang awal-awal ruqyah ya, Mas Yanto masih sering bermimpi dikejar oleh sosok kuntilanak yang dikatakan Mas Yanto mirip sekali wajahnya dengan istrinya si Agus ini. Memang awal-awal di ruqyah, sosok itu masih terus datang, tapi Mas Yanto ini malah pasrah. Ketika sosok itu datang mau nyekein Mas Yanto, ya Mas Yanto udah nggak lari lagi. Nah, lama-kelamaan sosok itu masih datang juga di mimpinya Mas Yanto, tapi udah nggak ngejar Mas Yanto lagi. Nah, lambat laun, ya Mas Yanto ini rutin ikut pengajian. Mas Yanto ini juga diberi amalan lah untuk membentengi diri agar tidak gampang diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Alhamdulillah, sosok wanita menakutkan itu sudah tidak pernah lagi ada di dalam mimpinya si Mas Yanto. Nah, setelah Mas Yanto ini memang benar-benar taubat, ya, Mas Yanto ini sudah menyesal lah atas perbuatan yang telah dilakukannya, nganterin si Agus, nganterin si Mbak Diah ini untuk pergi ke rumah juru kunci pesugihan untuk melakukan ritual pesugihan. Mas Yanto ini sudah tidak pernah lagi bertemu dengan si Mbak Diah dan sudah tidak pernah lagi bertemu dengan si Agus. Nggak tahu apa kabar mereka. Mas Yanto pun sama sekali tidak ingin mencari tahu lagi.
Bahkan Mas Yanto sudah berhenti dari tempat kerjanya. Mas Yanto udah nggak jadi driver lagi di perusahaan rental mobil tersebut. Di tahun 2022, ketika Mas Yanto mengirimkan kisah ini, rasa penyesalan di dalam hatinya masih ada. Tapi apa boleh buat, nasi telah menjadi bubur. Mas Yanto mengirimkan kisah ini kepada saya untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat sebuah kisah misteri untuk diambil hikmah pelajarannya. Bahwa sesungguhnya dengan niat kita saja untuk melakukan ritual pesugihan, Allah sudah memberikan teguran. Apalagi ketika kita benar-benar melakukan ritual pesugihan tersebut, murka Allah akan datang kepada kita. Itulah yang ingin disampaikan oleh Mas Yanto di video ini. Semoga sahabat-sahabat bisa menangkap isi dari video ini dengan seksama dan mengambil hikmah dari perjalanan hidup Mas Yanto. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Untuk sahabat yang memiliki cerita misteri, ingin berbagi, bisa kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com, atau sahabat bisa kirimkan DM ke Instagram saya dengan format narasumber. Untuk sahabat-sahabat yang berada di kota Jambi dan sekitarnya, kalau sahabat ingin menjadi narasumber untuk menceritakan kisah misteri secara langsung, sahabat bisa WA di nomor yang sudah ada di bio Instagram saya. Ayo, ceritakan kisah misteri sahabat semua. Demikian kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya, Rio Wijaya, mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.